Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Amin. Oke, di video kali ini aku mau berbagi keseruan aku saat di rumah mertua aku, ya, tepatnya di kaki Gunung Lawu. Itu ya masih di pegunungan lah, pegunungan. Ceritanya aku lagi pengen banget nih makan getuk sama singkong goreng. Nah, karena lahan orang tua itu kan ada tuh, akhirnya kita petik singkongnya dulu aja ya. Ini nih nanya hidup di desa yang masih asri dan subur tuh, masih bisa bercocok tanam sendiri di sekitar rumah. Jadi ketika pengen bisa tinggal petik atau panen aja sendiri, kita ambil ke kebun. Sedikit informasi aja ya, jadi mayoritas masyarakat di sini itu petani sayuran dan peternak, ada sapi, ada kambing kayak gitu. Jadi untuk konsumsi sehari-hari tinggal petik saja dari kebun. Maksudnya ya kita tanam dulu lah, tanam sendiri terus kita petik di kebun. Ini adalah proses pengambilan umbi singkongnya ya teman-teman. Wah, butuh tenaga tuh buat ngambilnya tuh karena dia terbenam dalam tanah, dalam bumi. Isinya banyak kan? Wah, gede-gede lagi. Mantep nih. Nah, ini satu pohon ada banyak nih, ada 10, kadang 15 karena tempatnya emang benar masih subur. Jadi isinya banyak banget. Dan biasanya kalau ngambil itu pasti ada yang ketinggalan tuh, kayak gitu tuh. Nah, itu kalau nggak diambil dia akan busuk. Satu atau dua pasti ada yang ketinggalan itu. Nggak mungkin nggak ada, nggak mungkin nggak ada kecuali kita ambil dulu tanahnya, kita bongkar dulu terus baru kita apa namanya? Kita tarik tuh pohonnya gitu. Karena itu panjang teman-teman, itu apa ya, akar kan, jadi dia panjang itu. Kebetulan nih apa namanya, pohonnya itu dipakai buat rumah semut, ini ngancurin rumah semut akunya. Nah, gigit tangan kaki semua ini kena ini. Ya, setelah kena semua nih, kita udah dapat singkongnya satu ember kan. Nah, kita bawa pulang untuk diproses selanjutnya. Sampai rumah kita kupas satu-satu. Nah, eh apa ya? Jadi kalau daun singkongnya masih ada belum ditebang itu kupasnya gampang teman-teman, seperti yang teman-teman lihat itu tuh. Jadi kupasnya gampang lah, gampang banget gitu. Setelah itu kita cuci bersih ya. Tips aja sih kalau misalnya susah tuh bersihin singkongnya itu bisa pakai sikat sikat cuci ya, sikat cuci pakaian tuh kita sikat, itu pasti akan hasilnya akan bersih itu. Ya tentunya sikat yang masih baru ya, jangan yang udah dipakai gitu. Maksudnya udah dipakai buat nyuci, udah nyeleper terus dipakai gitu. Ini lanjut kita potong-potong karena mau dikukus ya. Jadi di sini saya mau bikin getuk sama mau bikin singkong goreng. Jadi saya potong-potong dulu yang buat mau dikukus. Langsung kita tata di panci kukusnya secukupnya. Kira-kira 15 sampai 30 menit lah. Atau sampai matang sempurna ya masing-masing ya, karena kan apinya juga menentukan gitu kan, beda-beda biasanya. Nah, udah setelah penuh ditutup, ditunggu sampai matang. Prosesnya gitu teman-teman. Tadi lumayan banyak ya, ini yang dibikin getuk aja ini penuh nih, pancinya nanti penuh. Nah tuh setelah penuh kita tutup, kita tunggu sampai matang. Nah sambil nunggu matang kita siapin nih bahan yang untuk getuk. Nah kita parut dulu kelapanya, kita siapin kelapa parutnya supaya bisa apa, biar lebih tahan lama. Kita kukus dulu ya, itu parutan kelapanya kita kukus biar nggak cepet basi teman-teman ya. Jadi kalau kita kukus itu bisa tahan di suhu ruang mungkin tiga harian bisa lah. Nah setelah beberapa menit kalau udah matang, kurang kira-kira seperti itu ya, jadi dia mekar, terlihat mekar seperti itu tandanya udah matang. Nah, lalu kita angkat untuk diproses selanjutnya. Ini diangkat dulu biar sedikit agak dingin ya, karena kalau terlalu panas juga aduh tangannya nggak kuat buat buat apa yang hancurinya nanti. Jadi kita diamin sebentar sih, jangan terlalu lama karena kan nanti dia harus apa ya, harus bisa ngancurin gulanya kan, nanti kasih gula. Nah terus di sini kita hancurin tuh yang mau buat getuk ini.
Aku ancurinya pakai garpu ya teman-teman. Karena apa? Pakai garpu itu biar serat-serat tengahnya itu bisa hilang, bisa keangkat nanti itu. Setelah itu masukin kelapa yang udah dikukus tadi, kelapa parut yang udah dikukus, terus tambahin vanili, gula pasir, sama garam. Secukupnya ya, vanili, gula pasir, garam secukupnya, semuanya secukupnya. Sesuai selera lah. Setelah itu diaduk sampai rata. Jadi emang ini harus masih hangat ya, tapi jangan terlalu panas. Tapi kalau misalnya teman-teman berani panas ya silahkan, nggak masalah sih. Ini kalau saran saya sih agak-agak panas aja gitu. Udah dicampur jadi satu sampai benar-benar tercampur. Baru nanti proses terakhir kita padetin pakai cocol yang biasa buat itu. Kalau orang sekitar sih, orang tempat aku ngomong alu ya, pakai alu. Nah, ini cuma cukup pakai ember ya teman-teman. Jadi alatnya gampang, mudah ditemui, di rumah pasti ada. Teman-teman bisa bikin sendiri nanti untuk berkreasi. Dicampur. Ini saya masih tetap pakai garpu karena kan itu ada serat serat kayu itu loh teman-teman. Jadi kalau pakai garpu dia langsung misah, nanti tinggal di garpunya itu kita tinggal ambil. Nah ini proses terakhir. Ini biar dia lebih padat. Di sini sesuai selera ya teman-teman, karena saya bikinnya itu menyerupai getuk-getuk yang terkenal di Tangmangu. Sebut aja merek ya, itu getuk Semar. Itu dia nggak terlalu padat tapi nggak terlalu nggak terlalu kasar juga, jadi agak lembut-lembut gitu loh. Ini karena kalau terlalu lama nih numbuknya, ini kalau terlalu lama itu nanti jadi getuknya terlalu pulen. Saya nggak begitu suka ya, tapi kalau teman-teman memang suka yang pulen ya nanti dikreasikan sendiri aja. Ini cuma buat madetin aja sih biar dia sedikit lebih pulen. Jadi kalau misalnya dimakan itu nanti nggak hancur, kita cuil atau kita potong dikit itu dia nggak hancur. Nah setelah itu ditata sesuai selera sedemikian rupa ya. Ini tadinya mau saya tata di baskom aja sih, saya benerin, saya halusin di situ gitu biar halus, biar nanti bisa dipotong, biar bisa dibagi gitu. Tapi ternyata ibu negara maunya di kotak yang loyang peta aja, jadi ini tahap 2 kali, tapi ya nggak masalah sih, itu selera masing-masing ya intinya ya, selera masing-masing aja. Ini karena ya biar gampang motongnya sih, pada akhirnya tak ambil lagi. Terus ini sebenarnya kurang sedikit pulen ya teman-teman, jadi kurang sedikit pulen. Harusnya masih bisa saya tumbuk lagi sebentar biar dia lebih pulen lagi, tapi udah enak sih, udah enak ya, seperti yang saya bilang tadi teman-teman. Jadi teman-teman nanti tinggal sesuaiin aja sesuai seleranya masing-masing mau seperti apa gitu. Ini kalau udah jadi nanti misalnya mau digoreng tinggal dikepel-kepel aja atau dipotong petak-petak, ditambahin sama tepung panir terus digoreng. Oh aduh, jadi getuk goreng yang luar biasa teman-teman. Ini makanan sehat dan bergizi karena bahannya dari kita sendiri semua. Yang itu cuma vanili ya, buat pengharum aja sih biar lebih wangi, lebih enak pakai vanili. Nah ya ini yang untuk singkong goreng saya pakai prosesnya 2 kali goreng ya. Yang pertama itu setengah matang tanpa bumbu nih ya, setengah matang kita goreng. Untuk waktunya saya nggak bisa nentuin ya teman-teman, karena ini beda api, beda minyak, beda wajan, itu beda hasil. Jadi ya kira-kira setengah matang lah, jangan matang banget. Kemudian diangkat, dimasukin ke dalam air bumbu. Tujuannya apa? Tujuannya biar dia medok. Jadi kalau dia udah digoreng terus dimasukin, kan nanti ngeresep tuh, medok. Bumbunya juga meresap ke dalam, kemudian dia agak mekar. Nah medoknya mekar maksudnya. Nah kira-kira seperti itulah, agak mekar kayak gitu. Baru kita goreng yang kedua. Ini proses penggorengan yang kedua setelah direndam sama bumbu.
Itu tujuannya biar dia crispy, kriuk, renyah gitu teman-teman ya. Dan matangnya sempurna. Ini hasilnya tuh. Nah, itu hasil getuk singkong sama singkong goreng, yang masih ada juga tuh singkong kukusnya. Jadi teman-teman bisa berkreasi sendiri. Sedikit aja itu tips dan apa ya, cerita saya dari gunung. Terima kasih.